Siapa Kokori kita tak tahu. Tidak tahu, tidak ada sebarang identiti. Kalau ada orang yang tahu identiti Kokori, kamu tekan. Request kamu naik. Duduk di Surabaya. Ni kawan kita beritahu. Sahabat-sahabat kita di Indonesia, kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, boleh tengok betul tak betul ni. Kokori ni, dia duduk dapat kejahatan. Itu bukan berarti kalian memukul rata Malaysia itu jahat. Jangan, bos. Di satu negara pasti ada orang jahat dan ada orang baik. Aku temui sendiri kok, banyak orang Malaysia bagus kok, responnya bagus, komentarnya pun berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang si Kokori kena peringatan oleh seorang TikToker juga dari Malaysia, dari tim Surplus ya para sahabat dan teman-teman. Entahlah kenapa si Kokori ini dia mengambil videonya tim Surplus itu seolah-olah mereka mencabar lagi gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan entahlah, aku nggak tahu lah dengan si Kokori. Mas Farhan sudah lama banget nggak ngebahas tentang si Kokori ini. Soalnya Mas Farhan juga males juga ya ngebahas si Kokori ini. Soalnya si Kokori ini sudah dikasih peringatan, sudah dikasih tahu jangan kayak gitu. Sudah banyak, bukan dari Malaysia saja ya. Bukan para TKW yang ada di Malaysia saja juga memperingati jangan memburuk-burukkan negara Malaysia, karena TKI sendiri yang sudah tahu selak beluk yang dia berada dekat Malaysia, dia juga bersyukur banget berada di Malaysia. Tapi entahlah si Kokori ini seolah-olah membuat narasi yang dibilangnya gini gitu. Jadi sebenarnya para TKW TKI itu berada di Indonesia itu sudah mengalami hal sepahit mungkin lah, dan mereka datang bekerja ke Malaysia dan mereka boleh menikmati di Malaysia itu kok enak, kok adem. Akhirnya mereka terbawa untuk membuat sebuah video, untuk membuat studi banding gitu kan. Andai kata di Indonesia itu seperti di Malaysia, adem, nyaman, dan gitu. Tapi si ketua netizen ini, anggap sajalah ini ketuanya netizen Konoha, ini malah kepanasan gitu. Sebenarnya kita memang menceritakan realnya, faktanya yang berada di Malaysia seperti ini gitu. Kita di kampung semacam mau makan ayam, kita daging ayam gitu kan. Mau makan ayam kita kadang-kadang hari-hari tertentu saja. Iyalah kalau di Indonesia itu kalau orang yang kaya memang tak semacam itulah, memang bolehlah sesuka hati ada duit. Tapi kalau golongan para TKI ini kebanyakan memang orang yang tidak mampu karena susah di kampung sendiri, dan mereka beradu nasib nekat untuk pergi ke luar negeri, ya khususnya ya ke Malaysia. Akhirnya mereka happy karena ketika Mas Farhan itu nengok konten-konten Kokori, apabila seorang TKI itu menceritakan tentang kemanisan yang ada di Malaysia, saya bahagia berada di Malaysia, malah mereka kepanasan para sahabat dan teman-teman. Dan di sini si Kokori kena peringatannya, kena warning lah, sampai di lokasinya ada di Surabaya gitu si Kokori ini. Dan ada juga sih videonya Kokori di sini. Andai kata ada hal-hal yang tidak diinginkan macam itu kan, atau terjadi kekerasan, pemain kasar terhadap saya gitu. Saya masih banyak, ada 250 juta orang di belakang saya gitu. Jadi aku nengok videonya itu ketawa-ketawa. Bahkan ada si namanya di TikTok itu konten kreator juga dari Indonesia, si Garuda itu mestinya dari Indonesia. Dia ditanyain dalam live-nya dalam Malaysia itu, live-nya TikTok dalam Malaysia itu, dia tak tahu siapa Kokori ini. Ternyata si Kokori ini memang bukan asli dari Indonesia ya. Memang dia
boleh dikatakan pendatang asing juga lah. Pendatang asing dari Indonesia ada di Indonesia, cuma mungkin dia ada IC lah, ada usul-usulnya mungkin. Aku nggak tahu juga sih tentang Kokori ini. Jadi teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Let's go. Yang kamu rosakkan perjuangan NKRI kamu ini dengan memberi poin, memberi kredit kepada Kokori. Kerana Kokori ini pun tak tahu siapa Kokori, kita tak tahu. Tidak tahu, tidak ada sebarang identiti. Kalau ada orang yang tahu identiti Kokori, kamu tekan request, kamu naik atas kotak. Kamu bercakap daripada segi ideologi. Kamu pertahankanlah Kokori. Tadi kita tengok Garuda, kita tahu semangat Garuda ini perjuangan yang cukup kuat. Tadi kawan kita yang naik kotak tadi, namanya Garuda, dia bercakap soal untuk mempertahankan Indonesia, kita tabik hormat. Kita tabik hormat kepada Garuda yang ingin mempertahankan Indonesia. Tetapi kalau dia naik kotak, dia nak mempertahankan Kokori, dan kita tanya kamu kenal Kokori ke tak, dia cakap dia tak kenal Kokori. Bagaimana kamu tak kenal Kokori, kamu nak mempertahankan Kokori? Ini kita beri downgrade kepada dia. Kalau dia nak mempertahankan Indonesia, kita tabik hormat kepada mana-mana orang yang nak mempertahankan negara dia. Kita akan tabik hormat, kita akan beri penghormatan yang cukup tinggi kerana nak mempertahankan negara ini bukan semua orang boleh buat. Tapi kalau nak mempertahankan Kokori pun tak tahu siapa, tak kenal siapa, tak pernah jumpa Kokori ini, tidak ada kesan track record wajah identitinya di dalam media-media sosial, tiba-tiba kamu nak mempertahankan, kamu ini sebenarnya rugi serugi-ruginya dalam perjuangan. Cukup, hari ini jangan lagi beri kepercayaan kepada Kokori. Jangan lagi kita beri kepercayaan kepada Kokori ini. Kerana tidak ada orang yang kenal dengan Kokori ini. Ini kita nak bagi tahu. Kawan-kawan Indonesia kita, inilah serumpun kita nak bagi tahu. Kalau Kokori itu kata serumpun, itu bukan serumpun. Yang serumpun adalah kita. Dia duduk di Surabaya. Ni kawan kita bagi tahu. Sahabat-sahabat kita di Indonesia, kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, boleh tengok betul tak betul ni. Kokori ni, dia duduk dekat Surabaya. Minta tolong pastikan betul-betul ni. Kita ada takut dia ni adalah fake account, orang yang mengadu domba tapi tak berani pengecut bacul nak tunjukkan muka dan kedudukan dia. Sebab kita ada tengok dia macam intelijen, kononnya nak menyebarkan keburukan kita ni bukan sekadar di Indonesia tetapi sampai keluar negara, nak menunjukkan kononnya kita bertopeng. Kokori, siapa yang bertopeng? Kami yang bertopeng atau kamu yang bertopeng? Pada saya, Kokori ni kalau nak buat perbandingan dengan negara China, ini lebih baik kerana kedudukan penduduknya tidak jauh beza, negeri sama-sama besar. Sebab tu kita menolak sebarang pembandingan negara yang tidak masuk akal, tidak logik. Macam mana nak membandingkan negara Malaysia dan Indonesia? Satu negara kecil dan satu negara yang cukup besar. Tak adil. Kepala otak kamu belajar mana Kokori? Sebab tu kita bagi tahu Kokori ini adalah manusia yang bukan saja tidak berpelajaran dan pendidikan, tetapi Kokori ini adalah seorang manusia yang tidak kenal apa erti tamadun, penghormatan, pentadbiran, pengurusan populasi di antara sebuah negara ke sebuah negara yang lain. Apapun, sebelum dia nak menjadi aktivis antarabangsa, nak menerangkan banyak perkara-perkara melibatkan dasar dunia, pastikan Kokori ada identiti yang sebenar. Seorang aktivis, seorang pejuang mesti berani ke depan menunjukkan identitinya. Ini jawaban buat kamu ya Nona. Kamu pulang dulu ke Indonesia, ke Bali. Lalu saya, Ain, Aftar, Winwan Nur, dan kamu, kita sama-sama ke Polda Bali. Ya, laporin kita, nggak apa-apa, laporin kita. Ya, lalu kita laporin kamu balik. Kira-kira siapa yang diproses? Ya, kamu ini sudah melampau. Ya, di belakang kami ada 280 juta rakyat Indonesia dan mereka sudah menonton semua tingkah pola kamu dan geng kamu. Ya, jangan mencabar kami. Ya, kamu itu nggak berhadapan dengan beberapa gelintir orang gitu loh. Kita sudah capek lihat konten-konten kamu. Ya, dan kita juga nggak ada agenda apa-apa terhadap negara sebelah, nggak ada. Kita juga ingin kedamaian, ya. Tapi konten-konten kamu terbukti ya selalu merendahkan negara sendiri, menghina pemimpin sendiri dan lain-lain, menyebarkan hoax.
ya. Kamu harus sadar gitu loh, nggak malu keluarga kamu di Indonesia gimana kondisinya, ya. Juga geng-geng kamu nggak malu, ya. Kok negara asing dipuja-puji, dibela-belain, negara sendiri diburuk-burukkan, ya. Saya sih pasrah, ya. Saya sih pasrah. Kalau terjadi apa-apa, ya dengan cara-cara kotor, ya, ada banyak saudara-saudara saya setanah air yang akan membela saya, ya. Dan saya punya Tuhan, saya nggak takut. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak. Bahkan si Kokori ini dalam videonya narasi-narasinya itu berani saja kepada si kakak jantung pisang, ngambil videonya kakak jantung pisang, di screenshot, lalu dibuat videonya di dalam TikToknya. Apabila memang kakak jantung pisang itu mengatakannya sejujurnya apa yang berlaku dekat kampung kita sendiri, memang menurut Mas Farhan oke-oke saja, fine-fine saja, karena Indonesia itu negara demokrasi. Buktinya ada si politik juga sampai namanya terkenal Rocky Gerung gitu, Abang Rocky Gerung di Indonesia itu memang mengkritik menteri pun, dari menteri besar presiden itu sampai dikritik para sahabat. Itu menurut si Abang Rocky Gerung itu tidak mengkritik presidennya, tapi mengkritik jabatannya. Kok seperti itu? Bukan mengkritik orangnya, tapi bagaimana caranya untuk memajukan Indonesia sama-sama. Macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan banyak orang yang tidak paham hal seperti itu apabila dikritik untuk dimajukan. Karena ketika orang itu menerima kritikan, apa yang tidak betul diterima, kritikannya gitu. Bila diterima, akan lebih maju, lebih baik ke depannya. Apabila orang yang tidak akan menerima kritikan itu sendiri, selama-selamanya itu akan ada di ruang lingkup yang seperti itu aja, karena tidak ada kemajuan. Karena menurut mereka oke, tapi menurut orang lain tidak oke, macam itu. Jadi harus sebagai kita itu manusia gitu kan, ketika dikritik seperti itu difilter dulu, dipikir-pikir, gitu. Jadi jangan terlalu ambisius mengambil kesimpulan sendiri, nggak gini. Pokoknya entah ya, memang kita itu berbeda-beda pendapat, tapi kalau memang pendapat itu baik, kita filter dulu, disaring dulu, iya yang baik ini yang baik. Jadi kalau dikasih pendapat itu, karena tak semuanya pendapat itu baik ya para sahabat dan teman-teman. Kalau memang baik yang diambil, kalau memang tak baik ya tak diambil. Tapi kalau si Kokori ini seolah-olah narasi ya, pendapat itu semuanya rasanya itu tak baik di mata mereka, macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan memang si abang ini kalau memang nak membanding-bandingkan, memang janganlah dengan Malaysia, macam negara Malaysia ini bilang memang kecil, lebih besar daripada Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini memang besar, memang diakui besar, memang kaya raya, dari hasil laut memang kaya raya. Tapi sampai saat ini masih belum, hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kekayaan Indonesia, hasil bumi lautnya hanya orang tertentu. Macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan semoga saja dengan sudah terlantiknya Bapak Presiden Prabowo ini, nanti ke depannya menciptakan lowongan pekerjaan yang banyak, dan juga TKI yang memang datang secara ilegal di Malaysia ini dan bisa balik kampung, boleh dapat kerja macam itu. Kalau dulu memang banyak yang ngomong di kolom-kolom komentar, cari Kokori aja ketika kena operasi macam itu. Kasihan juga para sahabat dan teman-teman, karena aku tahu sendiri di kampung sendiri itu minimal ijazah SMA gitu. Kalau itu ada orang dalam, kita boleh masuk kerja macam itu. Kalau tak ada orang dalam, kita cuma meletakkan resume jabatan kosong, meletakkan lamaran kerja gitu. Kadang-kadang cuma meletakkan saja, buang-buang masa, baru kadang orang dalam kita boleh diterima langsung macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi buat teman-teman para sahabat-sahabat, memang kalau ada rencana memang mau kerja,
pengadu nasib ke luar negara, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea, khususnya ke Malaysia. Jangan sampai datang secara ilegal, jangan datang secara haram, karena konsekuensinya sangatlah fatal, karena kalian akan menjadi buronan polis dan juga immigration di Malaysia, dihantui ketakutan kalian ketika bekerja secara haram. Makanya enak banget kalau kerja secara halal lewat depan, lewat agensi yang resmi di KBRI dan juga immigration. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar, asal jangan bergaduh. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.